Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas uh, perkuliahan mengenai topik dalam IT Governance sesi kelima. Sesi kelima ini akan membahas mengenai ITIL and IT Service Management Guidance. Tujuan dari perkuliahan session 5 ini, pertama harapannya adalah rekan-rekan bisa memahami ITIL fundamental, memahami IT Service Strategy Komponen, dan memahami ITIL Service Design. Itulah ketiga tujuan tadi. Harapannya setelah kita melihat, mendengar, membaca, ataupun nanti Anda mencari referensinya bisa lebih lengkap lagi pengetahuannya. Jadi apa itu IT Service Management, ITSM? Jadi ITIL atau ITSM orang sering menyebutnya, di antara kedua itu sebuah konsep di mana ditemukan pada tahun 1980 oleh British Government Office of Government Commerce. Jadi ITIL konsep sendiri sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif untuk IT operation di dalam sebuah organisasi. Jadi kadang IT service management ini luput, orang lebih banyak ke pengadaan saja ataupun development saja, tetapi kadang service management ini menjadi nomor 2, padahal ini merupakan poin penting dalam sebuah sistem teknologi informasi. Jadi kalau kita lihat dalam referensinya ITIL fundamental, ada beberapa benefit yang bisa didapat dari implementasi ITIL ini. Pertama adalah increase user and customer satisfaction with the IT services provide, improve service availability, directly leading to potential increased business profit and revenue. Financial saving from reduced rework, lost time, improve resource management and usage, improve time to market for the IT aspect of the new product and services, improve decision making and optimize risk for all IT related process. Jadi yang dari kelima ini terlihat bahwa memang ITIL ini berperan sangat penting. Pertama, memastikan customer ataupun user itu satisfaction dengan IT service yang diberikan. Bisa Anda bayangkan, kita sudah menciptakan sebuah sistem tapi service-nya berantakan, maka customer ataupun user menjadi kecewa. Kemudian dengan meningkatkan ketersediaan services, maka itu akan secara langsung bisa menjadi atau berpotensi meningkatkan bisnis profit dan revenue. Jadi dengan tersedianya service langsung profit akan meningkat ataupun keuntungan akan meningkat, itu sudah sangat jelas. Kemudian dengan ITIL sendiri ataupun IT services-nya dikelola, maka financial saving for reduced rework. Jadi hal-hal yang sifatnya pengulangan, pembuangan waktu, maka bisa dikurangin dengan ITSM tadi. Suatu sistem yang tidak terpelihara, maka tadi bisa kita akan melakukan proses pengulangan dan segala macam, itu yang akhirnya menghabiskan biaya. Kemudian improve time to market for the IT aspect and new product services itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi dengan adanya ITSM, maka optimalisasi operasi bisa kita tingkatkan. Terakhir adalah improve decision making and optimize risk for all IT related process. Dengan adanya ITSM, maka kita bisa mengurangi risiko-risiko yang ada.
bahkan kita optimalkan risiko-risiko tadi sehingga, eee, memudahkan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita lihat IT fundamental, jadi IT proses, secara tradisional dibagi menjadi 2. Pertama adalah, meng-cover service support and covering service delivery. Jadi, saudara-saudara bisa lihat ternyata ITIL itu ada 2 sisi, ada yang bagian support-nya dan ada yang bagian delivery-nya. Jadi service support itu proses help make IT application operated in efficient and customer satisfaction manner. Sedangkan untuk service delivery process improve the efficiency and performance of IT infrastructure element. Jadi, terlihat pada saat service support artinya dia lebih ke ad hoc pada saat user membutuhkan dan segala macamnya, butuh bantuan misalnya, maka itu side of service support. Misalnya terjadi sebuah buah kendala di sebuah organisasi, maka service support menjadi hal yang penting. Tetapi jika semua service sudah dilakukan, kita pun juga perlu melakukan service delivery. Di situ ada planning, kemudian, manajemen terhadap service tadi gitu, sehingga kita bisa melakukan proses preventif jika, sebuah kejadian akan muncul. Nah, kalau kita lihat ITIL continuous feedback cycle seperti ini. Pertama ada service design. Dari desain itu kita bisa service operation, maka adanya service transition. Itulah service strategiknya. Dan ini harus dilakukan continuous service improvement. Apa maksudnya service design? Ya berarti kita harus merencanakan layanan apa yang akan kita berikan, kemudian bagaimana project plan-nya, seperti itu. Setelah service itu didesain, baru kita jalankan service tadi. Pada saat service itu sudah dijalankan, jangan lupa kita melakukan, change management, service transition, sehingga user pun bisa, terlibat terhadap proses ini. Inilah yang disebut sebagai IT service strategic. Jadi saudara-saudara bisa mudah mengingatnya, sebuah IT service strategic terdiri dari planning atau, service design, kemudian melaksanakannya service operation, dan melakukan transition-nya dari operation ke desain kembali. Dan ini harus selalu, secara rutin, dilaksanakannya atau sering disebut sebagai continuous service improvement. Nah, kadang ada pertanyaan dalam IT service strategi komponen ini. Pertama, atau saya bacakan saja, question about the quality of their IT service function, including which of our IT service or services offering are the most distinctive? Which of our services are the most profitable for the overall enterprise? Which of our customer and stakeholder are the most satisfied? Which are our service are potential problem point or areas for dissatisfaction? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul dan, kadang, agak sulit juga untuk dijawab. Tapi dengan kita mempunyai, ITIL framework, kita bisa mengidentifikasikan hal-hal yang ditanyakan tadi, sehingga kita bisa melakukan optimalisasi ataupun, planning untuk delivery, service management ini menjadi lebih baik. Nah, ITIL sendiri mengidentifikasi 5 aspek dari service design. Jadi tadi, teman-teman lihat di siklusnya ada service design, service operation, sama service transition. Di service design, ada 5 aspek. Pertama, design of each IT services offer include their functional requirement, resources needed, and anticipate capability. Jadi kalau kita harus mendesain, berdasarkan functional requirement sama kebutuhan user. Kemudian, the design of service management system and tools often present to the formal portfolio for the management and control of the service through their life cycle. Jadi kita harus desain sesuai dengan life cycle yang ada di mereka.
Sehingga service management ini, tidak berbeda dengan, siklus yang ada di enterprise tadi. The design of IT architecture and management system necessary to provide the service. Jadi bikinlah IT arsitekturnya dan IT management systemnya supaya bisa mendelivery service yang sudah kita siapkan. The design and process needed to install, operate, and improve this overall service process. Jadi kita harus merencanakan setiap proses dari mulai install, operate, and improve semua service tadi. Yang terakhir adalah the design of measurement method and metric of the service process and their component architecture. Jadi kita pun juga harus ukur tingkat keberhasilan dari setiap service yang kita delivery. Semua materi ini diacu dari buku karangan Muller berjudul Executive Guide to IT Governance Improving System Process with Service Management, COVID and ITIL volume 637, dicetak oleh John Wiley Anson. Jadi rekan-rekan silahkan cari bukunya, kemudian baca untuk memperdalam materi yang ada sehingga pemahamannya menjadi komprehensif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.